24 15 86. Nama saya Andrianto dengan NIM 64241399. Nama saya Andreas Kristian dengan NIM 64241512. Nama saya Ilham Elvin Mustafa dengan NIM 64241434. Nama saya Agar Amaradi dengan NIM 64241532. Oke, di sini ada pengertian pajak dan pajak penghasilan. Menurut Soemitro 2007, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan, stabilisasi ekonomi, serta sumber utama pembiayaan negara. Selanjutnya, menurut Mardiasmo 2018, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan pajaknya sangat memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Artinya, jumlah tanggungan, status perkawinan, dan jenis penghasilan mempengaruhi besar pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya di sini ada apa itu PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, pegawai tetap, tidak tetap, tenaga lepas, dan pihak lain yang menerima penghasilan dari kegiatan tertentu. PPh 21 juga memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pemerintahan pajak, PPh 21 berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pada slide ini saya akan menjelaskan objek PPh pasal 21. Nah, objek PPh pasal 21 ini pada dasarnya adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan tertentu. Yang pertama itu adalah penghasilan dari pekerjaan, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, termasuk lembur, THR, dan bonus. Yang kedua itu penghasilan dari jasa. Misalnya yang diterima dari tenaga ahli seperti konsultan, dokter, pengacara, akuntan, maupun tenaga kerja lepas dan freelance. Selain itu, pasal PPh pasal 21 juga dikenakan atas uang pensiun dan pesangon seperti pensiun berkala, tunjangan hari tua, serta uang pesangon akibat pemutusan hubungan kerja. Jadi, selama penghasilan tersebut diterima oleh orang pribadi dan sesuai ketentuan, maka termasuk objek PPh pasal 21. Nah, selanjutnya masuk ke subjek PPh pasal 21, yaitu pihak-pihak yang dikenakan pajak tersebut. Subjek PPh pasal 21 itu meliputi pegawai tetap yang menerima gaji secara rutin dari perusahaan, serta pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selain itu, terdapat penerima honorarium seperti pengajar, pembicara, dan tenaga ahli. Kemudian ada bukan pegawai, misalnya dokter, konsultan, atau pengacara yang memperoleh penghasilan dari jasa tertentu. PPh pasal 21 juga dikenakan kepada penerima pensiun berkala dan peserta kegiatan, seperti penerima hadiah atau peserta lomba. Dengan demikian, cakupan subjek PPh pasal 21 ini cukup luas dan mencakup hampir seluruh orang pribadi yang menerima penghasilan di Indonesia. Tarif PPh pasal 21. Tarif yang digunakan menurut ketentuan dalam pajak penghasilan pasal 21 tergantung pada jenis dan penerimaan penghasilan, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun berkala menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh, yaitu lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 60 juta. Tarifnya 5%. Dan 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%. 250 juta sampai 500 juta tarifnya itu 25%. 500 juta sampai 5 miliar tarifnya itu 30%. Di atas 5 miliar tarifnya itu 35%. Dan pegawai tidak tetap atau freelance sebagai pengawal tidak
tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlahnya kumulatif. Penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Besaran penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. A. Tarif 5% dari penghasilan bruto jika dalam sebulan kurang dari 4,5 juta. B. Jika lebih besar dari 4,5 juta, gunakan tarif pasal 17 progresif. Kepatuhan pajak perusahaan. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memahami, melaksanakan, dan memenuhi seluruh ketentuan perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Dalam konteks PPh 21, kepatuhan perusahaan mencakup 3 aspek utama: perhitungan yang akurat, penyetoran yang tepat waktu, dan pelaporan yang benar. Ketidaksesuaian dalam salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif atau pemeriksaan pajak. Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan data PPh pasal 21 karyawan PT Sastek Indonesia. Nah, data-data ini menunjukkan besarnya PPh yang dipotong berbeda-beda pada setiap karyawan. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu besar gaji bulanan, status PTKP, serta penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, dapat kita lihat bahwa karyawan dengan status menikah dan memiliki tanggungan memiliki PTKP yang lebih besar, sehingga PKP dan pajak terutangnya itu lebih kecil. Bahkan ada yang tidak dikenakan PPh pasal 21 sama sekali. Sementara itu, karyawan dengan penghasilan yang lebih tinggi dan status PTKP yang lebih rendah akan memiliki PPh 21 yang lebih besar. Namun, seluruh karyawan dalam data ini juga masih pada lapisan tarif pertama, sehingga tarif yang digunakan adalah 5%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh 21 sangat bergantung pada kondisi masing-masing karyawan, sehingga perusahaan harus melakukan perhitungan secara cermat dan sesuai aturan. Pada slide ini dijelaskan tentang data pajak karyawan PT Sastek Indonesia. Pertama, yang dimaksud dengan PKP bulanan adalah penghasilan kena pajak per bulan. PKP bulanan dihitung dengan rumus gaji bulanan dikurangi PTKP bulanan. Selanjutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebenarnya ditetapkan dalam 1 tahun. Namun karena perhitungan gaji dilakukan setiap bulan, maka PTKP tahunan dibagi 12 untuk mendapatkan PTKP bulanan. Besarnya PTKP berbeda-beda tergantung status karyawan. Untuk status TK0 yaitu tidak kawin dari tidak memiliki tanggungan, PTKP tahunannya sebesar Rp54 juta sehingga PTKP bulanannya menjadi Rp4.500.000. Untuk status K0 yaitu sudah kawin tanpa tanggungan, PTKP bulanannya sebesar Rp4.725.000. Status K1 yaitu kawin dengan satu tanggungan, PTKP bulanannya sebesar Rp4.875.000. Status K2, PTKP bulanannya sebesar Rp5.250.000. Dan status K3, PTKP bulanannya sebesar Rp5.625.000. Setelah PKP bulanan diperoleh, maka pajak dihitung penggunaannya tarif 5%. Tarif ini digunakan karena seluruh penghasilan kena pajak karyawan masih berada pada lapisan pajak pertama, yaitu sampai dengan Rp60 juta per tahun. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan karyawan dihitung secara adil sesuai dengan penghasilan dan status keluarganya. Pada slide ini dijelaskan perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang dikenakan pada karyawan tetap PT Sastek Indonesia berdasarkan data penghasilan dan status PTKP yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pertama, diketahui gaji bulanan karyawan sebesar Rp6 juta. Status karyawan adalah TK0 sehingga PTKP tahunannya sebesar Rp54 juta. Selain itu, terdapat biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto dengan batas maksimal Rp500.000 per bulan. Kedua, kita menghitung penghasilan neto bulanan.
Biaya jabatan dihitung 5% dari 6 juta rupiah yaitu 300 ribu rupiah, sehingga penghasilan neto per bulan adalah 6 juta rupiah dikurangi 300 ribu rupiah. Hasilnya 5.700.000 rupiah. Ketiga, penghasilan neto bulanan tersebut dikalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun, yaitu 5.700.000 rupiah. Dikali 12 hasilnya 68.400.000 rupiah. Keempat, kita menghitung penghasilan kena pajak atau PKP setahun dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. 6 bulan 8.400.000 rupiah dikurangi 54 juta rupiah, sehingga diperoleh PKP sebesar 14.400.000 rupiah. Kelima, PKP tersebut kemudian dibulatkan ke rupiah ke ribuan terdekat dan hasilnya tetap 14.400.000 rupiah. Keenam, karena PKP masih berada pada lapisan pertama, maka tarif pajak yang digunakan adalah 5%. 5% dari 14.400.000 rupiah menghasilkan PPh 21 setahun sebesar 720.000 rupiah. Terakhir, untuk mengetahui PPh 21 per bulan, maka pajak setahun dibagi 12 sehingga diperoleh pajak bulanan sebesar 60.000 rupiah. Contoh kasus pengisian SPT. Ahmad Ramadan NPWP 3805316532100, NIK 3302251207450001. Alamat rumah di Jalan Damai 11, nomor 25 Jakarta Selatan. Jabatan sebagai marketing staff, bekerja di PT Sustek Indonesia. NPWP 01 3532465321000 dengan penghasilan 5.500.000 per bulan dan belum menikah. Ahmad Ramadan menerima tunjangan lembur dari perusahaan sebesar 1.400.000 dan THR. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Putri Astuti dengan NPWP 3813253265321000. PT Sustek Indonesia mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan perusahaan memotong penghasilan karyawan sebagai berikut. Tunjangan PPh sebesar 3,70%, premi asuransi sebesar 9%, biaya jabatan sebesar 5%, iuran pensiun atau JHT sebesar 35.000. Hitunglah pajak penghasilan Ahmad Ramadan yang harus dibayar dalam setahun. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT form PPh 21, yaitu bukti pemotongan menggunakan formulir 1721A1. Penjelasan ini akan saya jelaskan secara bertahap berdasarkan data yang tercantum dalam formulir. Formulir 1721A1 digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap selama 1 tahun penuh. Yang pertama kita isi adalah masa perolehan penghasilan, diisi dengan rentang masa kerja dalam bulan. Contoh bulan Januari sampai bulan Desember, berarti pegawai bekerja selama 1 tahun penuh. Yang kedua, cantumkan NPWP dan nama perusahaan pemotong. Lalu isi bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nomor 1 dan 2 diisi dengan NPWP dan NIK karyawan. Nomor 3 dan 4 diisi dengan nama dan alamat sesuai dengan data karyawan. Nomor 5 diisi silang sesuai jenis kelamin karyawan. Nomor 6 diisi status keluarga PTKP, misalnya TK 0, menunjukkan pegawai belum kawin. Nomor 7 diisi dengan jabatan terakhir pegawai, misalnya marketing staff. Lalu lanjut bagian B, rincian penghasilan dan pemotongan PPh pasal 21. Isi penghasilan bruto terlebih dahulu. Nomor 1 isi dengan total gaji atau pensiun atau THT atau JHT selama 1 tahun, misalnya 66 juta. Nomor 2, tunjangan PPh diisi jika perusahaan menabung PPh karyawan, misalnya tunjangan sebesar PPh 3,70% dikali 1 tahun gaji. Nomor 3 diisi dengan tunjangan lainnya seperti uang lembur, uang transportasi, dan sebagainya.
Nomor 4, honorarium dan imbalan lain. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Nomor 5, diisi dengan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Misalnya premi asuransi sebesar 9% dikali 1 tahun gaji. Nomor 6, penerimaan dalam bentuk natural. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Nomor 7, diisi dengan tantiam, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Misalnya pendapatan THR sebesar 1 bulan gaji. Nomor 8, diisi dengan total semua penghasilan bruto dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Lanjut pengurangan. Nomor 9, diisi dengan jumlah penghasilan bruto dikali biaya jabatan, misalnya sebesar 5%. Nomor 10, diisi dengan tunjangan pensiun atau JHT, misalnya sebesar 35.000 dikali 12 bulan. Nomor 11, diisi dengan penjumlahan nomor 9 dan 10. Lanjut penghitungan PPh pasal 21. Nomor 12, jumlah penghasilan neto diisi dengan bruto dikurang jumlah pengurangan, misalnya 91.427.900. Nomor 13, penghasilan neto masa sebelumnya. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Nomor 14, jumlah penghasilan neto setahun diambil dari nomor 12 jika pegawai bekerja penuh 1 tahun. Nomor 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP diisi sesuai status, misalnya TK0 sebesar 54 juta. Nomor 16, penghasilan kena pajak diisi dengan pengurangan penghasilan neto dengan PTKP. Nomor 17, PPh 21 atas penghasilan kena pajak diisi dengan dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang. Jika tidak ada, maka dikosongkan. Nomor 18, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Misalnya di sini sebesar 5% dikali PKP setahun atau disetahunkan, yaitu 1.871.395. Nomor 11, PPh 21 terutang diisi dengan jumlah PPh yang harus dibayar atas penghasilan tersebut. Nomor 20 diisi sama dengan nomor 19 jika tidak ada masa sebelumnya. Lalu bagian C diisi dengan identitas pemotong. Nomor 1 dan 2 diisi dengan NPWP dan nama petugas perusahaan yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak. Nomor 3 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan pembuatan bukti PPh pemotong pajak. Lalu kotak tersebut diisi dengan tanda tangan bukti pemotong. Kesimpulannya adalah pemotongan PPh pasal 21 wajib dilakukan oleh perusahaan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan teknis yang berlaku, dan setiap karyawan memiliki status PTKP yang berbeda-beda tergantung pada kondisi pernikahan dan jumlah tanggungan yang secara langsung mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dan PPh 21 yang harus dibayarkan. Sarannya adalah PT Sustek Indonesia disarankan untuk memperbaharui pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan terbaru menggunakan sistem penggajian digital, melakukan sosialisasi dan edukasi internal kepada karyawan tentang perhitungan pajak dan pelaporan status PTKP, serta menjalankan kewajiban sebagai wajib pungut secara konsisten dan tepat waktu untuk mendukung kepatuhan pajak nasional dan menghindari sanksi administrasi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum